Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku pada pembelajaran 3. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 4, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, yaitu memberikan pendapat pribadi terhadap pendapat teman. Sedangkan pada muatan IPA, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.8 dan 4.8, yaitu cara mengolah sampah. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama adalah IPA. Pekerjaan ibu temanku adalah pengrajin cenderamata dari barang-barang bekas. Ingin tahu lebih lanjut tentang pekerjaan itu? Yuk kita cari tahu hari ini. Ayo membaca. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakannya sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, setelah membaca bacaan tadi, kita akan bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa produk yang dihasilkan ibu tersebut? Jawabannya, produk yang dihasilkan ibu yaitu cenderamata berupa tempat tisu dan gantungan kunci. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu memanfaatkan barang bekas? Jawabannya, karena memanfaatkan barang bekas merupakan pekerjaan yang mulia. Selain mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak bagi kehidupan. Pertanyaan yang ketiga, sikap apa yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas? Jawabannya, sikap yang bisa dicontoh dari pengrajin barang bekas yaitu pengrajin barang bekas memiliki sikap yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki kreativitas yang tinggi. Teman-teman, seorang pengrajin barang bekas mengolah barang bekas atau sampah menjadi benda yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Selain itu, pekerjaan ini juga mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitar kita loh. Ayo berdiskusi. Cara mengolah sampah. Sampah adalah barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai dan biasanya selalu dibuang. Sampah yang hanya dibuang di tempat sampah tidak memberikan pengaruh baik terhadap lingkungan. Sampah dapat mencemari tanah dan menyumbat saluran air. Sampah perlu diolah agar kelestarian tanah dan air tetap terjaga. Pengolahan sampah dapat kita lakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, mengurangi pemakaian atau reuse. Reduce atau mengurangi pemakaian adalah mengurangi penggunaan barang atau bahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah. Semakin banyak penggunaan barang,
semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Kita bisa mengubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan barang. Misalnya, membawa tas belanja sendiri sehingga tidak memerlukan kantong plastik yang baru. Cara mengolah sampah yang kedua yaitu memakai kembali atau reuse. Reuse atau memakai kembali adalah menggunakan kembali barang-barang yang sudah pernah dipakai. Hal itu bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah. Sebaiknya kita menghindari penggunaan barang-barang sekali pakai. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum menjadi sampah. Misalnya, kita gunakan kantong plastik yang didapat dari belanja sebelumnya. Dengan begitu, kita tidak memerlukan kantong plastik baru untuk membungkus. Nah, sudah jelas ya teman-teman cara mengolah sampah. Yang ketiga, perhatikan penjelasan sita berikutnya ya. Nah, cara mengolah sampah yang ketiga yaitu mendaur ulang atau recycle. Recycle atau daur ulang sampah adalah mengolah sampah menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Namun, tidak semua sampah dapat kita daur ulang menjadi barang lain. Saat ini, sudah banyak industri yang mengolah sampah menjadi barang lain. Kita dapat mengumpulkan botol plastik, kaleng, koran bekas, majalah bekas, dan stik es krim. Semua barang tersebut dapat kita gunakan untuk membuat barang kerajinan. Sampah dari sisa sayuran juga dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos yang berguna menyuburkan tanah. Cara mengolah sampah yang keempat yaitu mengganti ulang atau replace. Replace atau mengganti ulang adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang tahan lama. Kita dapat mengganti barang sekali pakai dengan barang-barang yang tahan lama dan ramah lingkungan. Misalnya, kita dapat mengganti kantong plastik dengan tas kain ketika berbelanja. Kita juga dapat menghindari penggunaan styrofoam untuk tempat makanan. Kita gunakan tempat makan yang terbuat dari logam aluminium dan baja tahan karat. Teman, kita sudah mengenal cara-cara mengolah sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan penjelasan tentang cara mengolah sampah, kita dapat membuat peta pikiran sebagai berikut. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Teman-teman, berikut ini adalah peta pikiran cara mengolah sampah. Cara mengolah sampah ada 4. Yang pertama, reduce, yaitu pengurangan penggunaan barang untuk mengurangi sampah. Yang kedua, reuse, pemakaian kembali barang-barang yang masih dapat dipakai. Yang ketiga, recycle, pengolahan sampah menjadi barang lain yang lebih bermanfaat. Yang keempat, replace, pengganti barang sekali pakai dengan barang yang tahan lama. Teman-teman, mengolah sampah termasuk kegiatan melestarikan sumber daya alam karena kita menggunakan barang-barang bekas. Sekarang, perhatikan lingkungan teman-teman. Apakah teman-teman sudah mengolah sampah dengan benar? Teman-teman masih semangat ya? Muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bahasa Indonesia. Memberikan pendapat pribadi terhadap pendapat teman. Kita akan menuliskan pendapat pribadi tentang isi dongeng. Sekarang kita akan berlatih memberikan pendapat pribadi terhadap pendapat teman. Kita sampaikan secara jelas dan disertai alasan yang logis. Kita sampaikan pendapat kita dengan sopan tanpa menyinggung perasaan. Kita bisa menuliskan pendapat pribadi terhadap isi cerita tupai dan ikan gabus. Kemudian, tukarkan hasilnya dengan teman melalui WhatsApp. Setelah itu, berikan komentar terhadap hasil pekerjaan temanmu. Perhatikan contoh berikut ini agar lebih jelas. Pada pembelajaran 1 sebelumnya, kita sudah membaca dongeng ikan gabus dan tupai.
Dongeng tersebut tentu sangat menarik ya. Ada berbagai nasihat yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Setelah membaca teks dongeng tersebut, kita dapat memberikan pendapat tentang isi dongeng. Kita perhatikan setiap kalimat dalam teks dongeng untuk memahami isinya. Kemudian, kita berikan pendapat dengan alasan yang logis. Saat memberikan pendapat, kita tulis topik dan alur cerita sesuai teks dongeng. Kita bisa menuliskan pendapat tentang isi dongeng seperti uni berikut. Pendapatku tentang isi dongeng. Menurut saya, dongeng tersebut menceritakan tentang persahabatan ikan gabus dan tupai. Mereka saling setia dan saling membantu jika ada yang mengalami kesusahan. Mereka juga hidup damai dan hidup bahagia. Nah, setelah berpendapat, sekarang tukarkan pendapatmu dengan temanmu. Setelah itu, berikan komentar terhadap pendapat temanmu. Misalnya, setelah kamu menerima pendapat dari temanmu, kamu telah membacanya dan menganalisa, lalu memberikan komentar seperti ini. Saya setuju dengan pendapat Uni. Dongeng ikan gabus dan tupai menceritakan tentang persahabatan. Tupai membantu ikan gabus yang sedang sakit. Tupai bersedia mencarikan hati ikan hiu agar ikan gabus mau makan. Setelah makan hati ikan hiu, ikan gabus sembuh dari sakitnya. Dongeng ini mengajarkan kepada kita agar memiliki sikap setia dan saling membantu sesama sahabat. Nah, sudah jelas ya teman-teman? Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.